Cek, cek. Oh, udah ya. Ada ya? Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, kita bisa lancarkan perjalanan dan bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita hari ini. Kepada Ibu Ana selaku moderator dan Ibu Ratiwi yang akan menyampaikan materi atau sebagai presenter, itu saya serahkan Bu Ana untuk mengatur jalannya kegiatan event penyampaian materi Ibu Ratiwi pada kesempatan kali ini. Pada Bu Ana saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di meeting Webex kali ini ya, yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ratiwi SPD dari TKS IT As-Salafus Sholih. Terima kasih bagi kepada Bapak Ibu para peserta pertemuan Webex ini untuk sama-sama mendiskusikan, sharing hal-hal yang akan disampaikan oleh Ibu Ratiwi, yang temanya adalah pembelajaran yang menyenangkan dengan STEAM dan LUSPA. Nah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ratiwi ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya nanti saya ingatkan untuk mengisi presensi, kemudian juga mempersiapkan pertanyaan apabila pada saat Ibu Ratiwi mempresentasikan ada yang ingin bertanya atau ingin. Mungkin itu saya mengawali pertemuan ini. Saya serahkan langsung kepada presenter Ibu Ratiwi SPD. Mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Dudu yang sudah menyiapkan roomnya dan Ibu Ana yang sebagai moderator memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang pernah saya pelajari, walaupun mungkin masih banyak kekurangan dan di sekolah saya pun belum maksimal melaksanakan ilmu ini karena memang masih tergolong pembelajaran yang baru Bu ya, yaitu STEAM dan LUSPAT. Langsung saja ya Bapak Ibu, apa sih STEAM? STEAM itu terdiri dari 5 unsur ya, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Sekarang LUSPAT adalah barang lepasan. STEAM ada pendekatan antar ilmu serta integrasi antar bidang pengembangan. Kalau GTK itu ada 6 pengembangan yang kita kembangkan dan semuanya kita integrasikan dalam pembelajaran di kelas. STEAM mengajarkan anak berpikir komprehensif, berfokus pada aspek kolaboratif, komunikatif, berpikir kritis, dan kreativitas, serta pembelajaran aktif berbasis masalah sebagai persiapan bekal bagi anak menuju masa depan. Pendidikan abad 21 yang sudah kita ketahui ya, terdiri dari 4. Yang pertama adalah kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kerjasama. STEAM mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekelilingnya melalui mengamati, menanya, dan menyelidiki. Kita juga sudah mengetahui tentang saintifik ya. Ini hampir sama dengan saintifik, cuman kalau STEAM ini itu 3, mengamati, menanya, dan menyelidiki. Jadi belum sampai kepada sebenarnya mengkomunikasikan sudah, tapi hasilnya belum menjadi target utama. Sekarang kalau saintifik itu kan ada hasil yang menjadi tujuan utama. Yang pertama ada S atau science, yaitu life science berhubungan dengan makhluk hidup ya. Jadi kita mengenalkan makhluk hidup, dari binatang, tumbuhan, seperti itu kalau ke anak-anak TK. Bahkan mungkin SD, SMP pun mempelajari itu yang lebih dalam lagi. Kemudian physical science berhubungan dengan benda dan perubahannya. Kemudian bumi dan antariksa, air, tanah, matahari, dan udara. Yang kedua adalah T atau teknologi, yaitu alat-alat yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya. Ada roda bergerak, ada itu sepeda motor membutuhkan roda, atau sekrup sebagai penghubungnya,
baji atau pisau yang digunakan untuk memotong, tuas atau spidol, pensil untuk menulis, bidang miring, konsep roda, dan masih banyak lagi. Semua yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian engineering. Engineering tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jika teknologi itu alat, maka engineering adalah cara menggunakan alat tersebut. Kemudian art. Art merupakan cara bagi anak untuk mengungkapkan gagasan dan perasaannya. Biasanya kalau anak TK kan dengan menggambar dan menceritakan apa yang dia gambar. Mungkin di SD pun bisa kan, dia mengungkapkan idenya dengan menggambar atau dengan hal yang lain, menciptakan sesuatu, itu juga termasuk adalah art. Kemudian matematik, ya, berhubungan dengan angka, pola, hubungan geometri dan ruangan, pengelompokan dan pengukuran. Kemudian itu lospat. Lospat itu apa ya? Lospat itu adalah barang-barang yang bisa kita gunakan untuk bermain, ya. Bisa menggunakan lospat ini untuk menciptakan sesuatu, ya. Tetapi bisa dilepas lagi, ya. Jadi barangnya lepasan, bukan yang dilem atau ditempel, tetapi dia dibentuk sesuatu, nanti sudah jadi, si anak menceritakan hasilnya dan akan dikumpulkan lagi untuk besok buat bermain, untuk membuat sesuatu yang lain. Itulah lospat, ya. Itu barang apapun yang sifatnya terbuka, dapat dibawa, dapat dipindahkan, dapat digabung, dapat dipisah, dapat dijadikan satu, dapat digunakan sebagai apapun, tidak terbatas berdasarkan imajinasi anak. Terdiri dari 7 bahan. Yang penting adalah bahan alam. Bahan alam itu ada daun, ranting, gitu ya. Batu, apa saja yang ada di alam bisa kita gunakan untuk bermain. Kemudian bahan logam. Bahan logam agak sekup, ya. Itu agak membaut, itu kan anak bisa bermain, masukkan, mengeluarkan. Itu membaut itu termasuk kemampuan motorik halusnya anak. Jadi anak nanti ketika menulis dia akan terbiasa kalau sudah memasukkan word baut ke antara si word sama bautnya, dia putar-putar masukin, itu sudah merupakan pembelajaran motorik halus. Kemudian ada keramik atau kaca. Terkadang ini membuat orang tua khawatir, ya. Jadi misalnya bekas-bekas dari tegel atau keramik itu bisa kita pegang untuk bermain, tetapi biasanya orang tua akan khawatir. Bisa misalnya sebelum buat bermain itu dihaluskan dulu, gitu ya, supaya tidak berbahaya. Kemudian kayu, rotan, bambu. Nah, itu bisa bambu dipotong panjang, ada yang pendek atau dibelah gitu. Banyak ya yang bisa kreasikan dari bambu. Kemudian juga plastik. Bahan plastik sangat banyak, ya. Seperti bekas-bekas botol minuman, seperti itu. Ataupun mainan yang sudah pabrikan juga banyak dari plastik. Kemudian kain, benang, dan tali. Ini bisa buat bermain juga. Kemudian kemasan, packaging, atau bekas-bekas kardus, itu bisa juga kita gunakan untuk permainan. Selanjutnya, lepasan yang dapat diperoleh anak di lingkungannya akan mendorong anak memilih sendiri media belajarnya. Anak bisa bermain sesuai idenya, lebih terbuka, tidak bergantung pada arahan dulu, lebih kreatif dan imajinatif dibandingkan bermain dengan APE yang sudah jadi, ya. Mainan yang sudah jadi itu berbeda nanti menghasilkan pengetahuan anak dibanding kita hanya menyediakan barang-barang lepasan. Perbedaan pembelajaran, ada pembelajaran tertutup dan ada pembelajaran terbuka. Kalau dengan lospat ini yang kita arahkan adalah pembelajaran terbuka, yang tidak ada aturan yang harus diikuti, tidak ada ekspektasi, tidak ada masalah yang harus diselesaikan, tidak ada tuntutan menyelesaikan suatu produk, cara bermain bebas, tidak ada ukuran benar dan salah. Sedangkan kalau tertutup ada aturan yang harus diikuti, ada ekspektasi atau hasil, ada jawaban benar atau salah, ada tujuan yang harus dicapai, atau ada hasil yang dihasilkan. Bahan-bahan terbuka dapat digunakan untuk apapun secara fleksibel, jadi lebih fleksibel ya kalau bahan-bahan terbuka itu. Sehingga anak bisa multisensori, dia bisa mengekspresikan materi lospat dengan pendekatan ratio inspired, ya. Ada keras lunak, dia bisa membedakan berat ringan,
Ada lurus lengkung, ada padat berongga, kasar, halus, licin, kesat, lengket, kaku, lentur, kasar, halus, panjang, pendek, basah, kering, polos, corok, besar, kecil, terang, gelap, digantung atau di bawah, di atas atau di bawah, dan masih banyak lagi. Dia bisa membedakan itu. Manfaat dari Lospat itu yang pertama meningkatkan keterampilan inquiry. Anak fokus pada berpikir, bukan pada mainannya. Jadi ketika kita siapkan Lospat, anak-anak bukan fokus pada bermain, tetapi berpikir apa yang akan dia buat dari Lospat yang disediakan oleh pendidik. Keterampilan berpikir kritis, rasa ingin tahu alami pada anak merupakan dasar berpikir kritis. Yaitu dia akan membandingkan, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, memahami sudut pandang orang lain, meramalkan apa yang akan terjadi, mengevaluasi ide-ide, memikirkan pemecahan masalah secara kreatif. Kemudian manfaat kedua, anak akan bertanya, bagaimana jika aku menggunakan benda ini sebagai mobil? Biasanya kalau di sekolah ada meja ataupun kursi yang dia jadikan sebagai mobil. Dia akan cari bentuk lingkaran, dia akan jadi supir dengan lingkaran itu, seolah dia sedang sebagai pengendara mobil itu. Atau bagaimana jika aku tambahkan balok? Dia bikin sesuatu, kemudian dia ada bahan lain, dia tambahkan, akan menjadi sesuatu yang lain. Gitu. Apa yang terjadi jika aku gunakan ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dia akan tanyakan pada diri sendiri dan akan dia jawab dengan melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan semua aspek perkembangan. Di TK, kita mengembangkan 6 aspek. Yang pertama nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik, yang ketiga sosial emosional, yang keempat bahasa, yang kelima kognitif, yang keenam seni. Di dalam moral agama, kita akan menjelaskan, si anak akan menemukan ketika bermain di lingkungan sekitar. Ada pohon. Oh, pohon itu yang menciptakan Allah gitu. Jadi dia menemukan bahwa ada sang pencipta. Kemudian dia tahu manfaatnya. Ada pohon tanaman yang bisa dimasak, ada bunga, keindahan, Jadi dia bersyukur bahwa Allah menciptakan sesuatu untuk kebutuhan manusia, sehingga menimbulkan rasa syukur ke dalam diri anak. Kemudian fisik motorik, dengan bermain otomatis fisik motorik anak akan berkembang ya. Selain fisik motorik kasar bergerak, ataupun fisik motorik halus dari tangan, pegangan mata ya, itu semuanya akan terkoordinasi. Kemudian sosial emosional, dengan bermain anak akan berbagi, kemudian dia akan antri gitu. Kemudian dia akan rasa empati, yang masih banyak lagi. Di dalam bahasa, anak berkomunikasi dengan teman ketika bermain. Misalnya dia diskusi nih, dalam kelompok, bikin sesuatu, dia akan berdiskusi, maka bahasanya akan muncul. Kemudian kognitif, pasti karena menciptakan sesuatu membutuhkan gaya nalar, gaya berpikir. Dan seni, dia menghasilkan sesuatu, itu adalah arts atau seni. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Yang kelima, mengembangkan bermain sosial dan interaksi, termasuk dari sosial emosional. Dan jika anak dibatasi dengan bermain, maka anak tidak dapat mengembangkan ide-idenya sendiri. Dan ini akan membuat anak tidak kreatif. Invitasi atau dorongan dari guru pendidik. Dorongan untuk anak bereksplorasi baik secara tertulis ataupun lisan. Jadi setelah selesai bermain, anak akan menyampaikan apa yang telah dia lakukan tadi bermain, dan dia presentasi di depan kelas ketika selesai bermain. Kemudian melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Kemudian penataan atau yang mengundang supaya anak tertarik. Bisa contoh-contohnya, contoh kalimatnya, apa yang bisa kita lakukan dengan benda-benda ini? Atau apa yang bisa kita tambahkan? Bagaimana kamu menggunakannya? Ini salah satu contoh yang saya ambil
Misalnya contohnya seperti ini ya, ada alat bermain, ada batu, ada kayu balok, ada krayon, ada kertas warna, dan ada bentuk-bentuk binatang. Di situ si guru bisa menanyakan di mana serangga itu hidup. Maka anak akan berimajinasi membuat kebunnya sendiri, atau dia menjiplak itu binatang yang sudah ada, dia jiplak pakai pensil, dia gunting, atau apapun terserah anak-anak melakukannya ya. Atau seperti ini, ada telur dari plastik, kemudian ada bekas karton, ada bekas potongan-potongan triplek ya, dan lain-lainnya. Kemudian invitasi ke guru, bagaimana bentuk kandang ayam. Si anak akan membuat kandang ayam dengan alat-alat yang ada. Bahkan anak bisa menimbang tuh telurnya, disiapkan tempat untuk menimbang telur. Kemudian ingin mengenalkan anak tentang momentum. Guru bertanya menggunakan STEAM vocabularis untuk memperkuat pengetahuan dan konsep yang dimiliki oleh anak. Ya, ini disiapkan seperti apa perosotan gitu, anak akan mencoba kan menaruh ini binatang ditaruh, ternyata meluncur ke bawah. Itu mengenalkan tentang momentum kepada anak. Atau anak menyusun ya, menyusun balok-balok ke atas, gimana supaya tidak jatuh, tidak roboh. Kemudian ada juga disiapkan invitasi mengapa binatang ini menyeberang atau kemana binatang ini pergi. Maka si anak akan menciptakan jembatan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan terbuka. Apa yang kamu pikirkan tentang? Misalnya anak sedang bermain di halaman. Dia akan mengeksplorasikan apa yang dia mainkan. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana cara kamu? Kemudian setelah selesai bermain, maka ada waktunya untuk beres-beres. Beres-beres mengajarkan pada anak peduli pada lingkungan. Beres-beres juga harus diajarkan sejak dini. Guru memberi contoh, lakukan sambil menyanyi atau bermain game sederhana. Yang sekarang lagi anak sentuh lagu yang beres-bereskan gitu. Rapi-rapikan gitu. Seneng banget kalau ketika sudah selesai bermain, tinggal setel YouTube lagu itu, anak langsung membereskan mainan. Kemudian strategi beres-beres. Semua barang ada di rumah, ada rumahnya. Anak perlu paham setiap barang punya tempat. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Proses beres-beres ini memakan waktu. Karena itu jumlah lepasan perlu dibatasi. Kalau kebanyakan juga anak bingung nanti membereskan lagi. Kemudian bersabarlah untuk proses yang memakan waktu ini sampai anak benar-benar bisa mengembalikan ke tempatnya masing-masing. Kemudian menyimpan, diberi label dan gambar, tata dalam wadah sehingga anak fokus. Ukuran wadah harus sesuai dengan isinya. Kemudian berikan ruang atau kelonggaran tempat dan memberi waktu, tidak terburu-buru. Demikian kan, terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangan penyampaian saya atau mungkin terburu-buru saya membacakan. Mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ana, silahkan. Ibu Ana. Ibu Ana. Ibu Ana, punten. Ya maaf tadi masih di mute. Oh ya, silakan Ibu. Ya, Ibu Ratiwi, paparannya sangat menarik. Ya. Mungkin sekarang siap di antara Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau ingin sharing tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ratiwi, mangga di Kalau enggak mungkin saya ya Bu ya, boleh nanya atau silakan Ibu Ana. Ini ya Bu ya. Tadi kan ada, karena ini mungkin beda jenjang ya Ibu ya, beda jenjang. Iya. Ya saya dulu waktu masih punya anak kecil gini-ginian belum ada Bu. Oh iya. jadi dulu mengasuh anak ya alamiah saja, tidak begitu paham tentang berbagai
strategi pembelajaran yang seperti abad 21 ini ya Bu ya. Ya, Tapi insya Allah ini juga sangat bermanfaat mungkin bagi teman-teman kita yang mungkin masih punya anak yang di bawah SD atau masih SD gitu Bu ya. Nah, ya, mungkin konsep itu Bu, konsep yang terkait dengan lebih berpikir daripada bermain gitu ya. Tadi saya sedikit catat bahwa fokus dari kegiatan ini adalah jadi tidak semata-mata itu bermain, tetapi juga berpikir gitu Bu. iya, Nah, tapi ada kalanya yang sering kita perhatikan, anak-anak kan namanya anak-anak ya Bu ya, kadang Iya. kan maunya main gitu kan, Iya. maunya tuh susah diajak. Nah, itu bagaimana? Karena kan karakter anak juga beda-beda ya Bu ya, ada Iya. yang aktif, ada yang mungkin hiperaktif, nggak Betul. bisa diem, cerewet, ada yang pendiam, ada yang rasa bodoh gitu ya, Iya, karena betul. ya sedikit pengalaman dulu, anak saya kan juga banyak gerak gitu ya. Nah, kadang-kadang memang kecenderungannya lebih banyak main gitu. Jadi Iya, iya. ya mungkin mikirnya nggak nampak ya. Jadi menurut saya kok main doang sih nggak mikir. Nah, tapi kan mungkin beda ya berpikirnya anak berpikirnya level anak SMA, Betul, apalagi betul. yang sudah kan beda. Nah, mungkin bagaimana Ibu sebagai praktisi atau yang memang berkecimpung di dunia PAUD untuk bisa mengamati atau bisa memastikan bahwa anak ini memang dia dalam proses berpikir gitu loh, bukan hanya main-main setelah itu udah aja masa bodoh gitu. Kemudian juga apakah perlu peran orang tua misalnya atau guru mungkin ya di rumah orang tua, kalau di sekolah guru seberapa besar peran orang tua atau guru untuk mengarahkan pembelajaran ini pada terutama anak-anak ya, bahwa supaya mereka berpikir gitu, supaya mereka juga ada proses yang kemudian nanti meningkatkan atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi tidak hanya bermain-main saja, tapi ternyata ada hal yang anak dapatkan dengan kegiatan ini. Mungkin itu Ibu yang ingin saya mungkin dengan teman-teman yang lain ingin kita ketahui. Ya. Jadi tadi saya sampaikan tentang invitasi Bu ya. Ya. Jadi sebagai pendidik atau orang tua itu memberi invitasi sebelum anak bermain gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang orang tua atau si guru menyampaikan. Misalnya pada hari ini kita temanya tentang kendaraan. Silahkan anak-anak bermain sesuai yang kalian inginkan, membuat sesuatu apa, dan si anak nanti akan berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang memanfaatkan meja atau kursi sebagai kendaraan, atau mungkin ada yang menggambar bentuk kendaraan, atau mungkin ada yang menggunakan balok-balok yang ada di sekolah yang sudah disiapin guru itu untuk membuat kendaraan. Dan akan berbeda-beda anak menghasilkan sesuatu. Biasanya kalau di kami itu kan di TK itu ada 4 kegiatan ya setiap harinya ketika di sekolah nih. Jadi 1, 2, 3 itu kegiatan biasa, ada hafalan, menyanyi seperti itu, dan satu lagi untuk bermain ya. Ketika si anak itu sudah selesai kegiatan belajarnya, jadi ada pilihan satu lagi untuk bermain. Karena kalau semua bermain juga kita akan kekendala dengan orang tua yang sekolah nggak ada belajarnya ya. Si anak pun akan begitu, Bu kok main doang nggak ada belajarnya. Jadi tetap kita combine dengan pembelajaran biasa, belajar menulis, seperti aku menggunting atau apa. Dan ada satu kegiatan bermain. Kemudian setelah selesai bermain, itu ada kegiatan yaitu presentasi. Jadi si anak mempresentasikan hasil kerjanya, seperti itu. Jadi mungkin di sekolah lebih tertata karena memang kami punya RPPH ya, rencana pembelajaran harian. Tetapi kalau yang di rumah mungkin akan terkendala si orang tua ya. Jadi memang harus ada orang tua juga mempelajari tentang ini. Bagaimana orang tua bisa ikut membuat kalimat invitasinya, jadi ketika si anak maaf ini seperti suaranya ini ya menggema. Mohon untuk di mute dulu. Nah, ya, terima kasih. Jadi sama-sama Ibu. Jadi kalau di rumah memang orang tua kita sampaikan. Jadi ketika anak mau bermain, kita harus membuat kalimat invitasi sehingga si anak bermainnya terarah gitu.
sehingga si anak akan berpikir, bukan hanya bermain, bukan segera bermain. Seperti itu, Bu. Mungkin penjelasannya kalau masih kurang jelas, nanti Ibu bisa browsing ya tentang Reggio Emilia. Pembelajaran Reggio Emilia Epos, di situ banyak sekali postingan. Iya, terima kasih Bu informasinya. Ibu, ini ada yang tanya lewat chat. Bagaimana menggunakan konsep STEAM ini dalam pandemi COVID-19? Ya, baik. Berarti untuk belajar di rumah, Bu ya. Ya, tetap kan setiap hari guru kami menyampaikan kegiatan belajar di rumah. Apalagi sekarang kan TVRI menayangkan ya setiap pagi jam 8 sampai setengah 9 itu untuk kelompok PAUD belajar lewat TVRI. Jadi untuk sementara ini karena himbauan dari Kementerian Pendidikan untuk mengikuti pembelajaran yang ada di TVRI, jadi kami mengacu itu dulu jam 8 sampai setengah 9 mengikuti pembelajaran TVRI. Si guru juga ikut sehingga guru tahu apa saja yang diajarkan di TVRI. Kemudian guru memberi ini kalimat invitasi ya, minta pertanyaan, tolong mama bunda ini si anak tadi nonton apa saja. Mohon anak-anak presentasikan. Kemudian bisa juga misalnya kita tambahin dengan kegiatan bermain ya. Misalnya kita mau mengenalkan konsep jumlah. Ya, di rumah kan ada tuh kacang, cabai ya. Masa sih nggak ada? Pasti ada lah. Alat-alat segala macam masak yang mau dimasak atau panci, piring, gelas ya. Semua yang ada di rumah bisa dimanfaatkan untuk bermain dan belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, itu tadi pertanyaan dari Pak Dwi Harjoko. Bagaimana Pak Dwi? Mungkin bisa di ini Pak Dudu, mungkin mic-nya Pak Dwi Harjoko. Ini ada lagi Bu, pertanyaan. terima kasih banyak Bu. Ya. Iya. Bagaimana Pak? Sudah bisa jawaban Ibu Rati bisa diterima atau dipahami? Iya Bu, terima kasih banyak informasinya. Iya. Sama-sama Pak. Sekarang dari ini Bu, ada pertanyaan dari Ibu Diah Anggraini di Yunita. Iya. Bagaimana cara mengembangkan konsep STEAM kepada anak yang pasif? Dalam artian tidak mau bergerak dan menjawab pertanyaan, padahal tidak ada kendala dalam tumbuh kembangnya. Terima kasih. Itu dari Ibu Diah Anggraini. Jadi mungkin anak pasif gitu ya, kitanya diem aja gitu ya. Mungkin kalau ketika itu bagi kita cari tahu dulu permasalahan si anak ya. Apakah dia sebenarnya punya masalah dengan orang tuanya gitu. Ketika ada waktu misalnya lagi kegiatan main atau lagi istirahat gitu, coba deketin dulu, kita ajak ngobrol dulu, ada apa dengan dia gitu. Terkadang kan ternyata nih mungkin dia lagi sebel sama ibunya. Ini mungkin kegiatan waktu di sekolah ya. Mungkin dia pagi-pagi masih ngantuk, dibangunin untuk berangkat sekolah. Ya. Jadi namanya anak usia dini itu kompleks sekali masalahnya ya. Memang kita harus tahu kondisi si anak ini seperti apa dulu. Kalau kita belum tahu, memang kita tidak bisa memberikan invitasi langsung, ayo kamu bermain ini. Yang ada dia ngambek gitu kan. Namanya juga anak kecil ya. Jadi kita tahu dulu isi hatinya seperti apa. Nanti ketika kita sudah tahu, mungkin kita bisa memberikan invitasi yang lain dibanding dengan temennya. Atau misalnya, kamu mau main apa gitu, ditanya gitu. Misalnya dia nggak mau nih mainan sama temennya gitu. Jadi kita personal kepada anak yang memang kebetulan pendiam atau tidak mau melakukan sesuatu. Itu lebih ke personal penanganannya. Seperti itu Bu Diah. Masih ada pertanyaan? Terima kasih Bu Ratiwi penjelasannya. Iya, sama-sama. Masih ada Bapak Ibu mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu, mungkin tidak hanya bertanya, mungkin ada pengalaman, sharing, atau dalam lingkungan sehari-hari mungkinnya tidak semata-mata sebagai pendidik di PAUD, tapi mungkin sebagai orang tua, sebagai mungkin kalau di keluarga besar kan mungkin kita punya keponakan atau siapalah ya yang mungkin
bisa bermanfaat. Assalamualaikum. Ya, Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ini dilihat dari materinya cukup menarik dan tentunya ini apalagi ketika STEM diterapkan untuk anak-anak TK mungkin akan berbeda ya. Jadi perlu penanganannya lebih khusus juga gitu. Mungkin kalau untuk anak-anak tingkat di atasnya mungkin bisa lebih cepat gitu. Tapi kadang-kadang kalau untuk anak-anak di PAUD atau TK ini kan perlu kesabaran dalam hal menerapkan model-model pembelajaran seperti ini. Nah ini Ibu ada kendala kalaupun misalnya dari pihak guru-gurunya, kalaupun dalam hal menerapkan ini kan mungkin acuannya bisa saja mungkin kalau dilihat dari siswa mungkin sudah pasti tidak rata kemampuannya. Mungkin kalau dari pihak guru ada nggak Bu kendala? Misalnya dari pihak sekolah gitu, dari pihak sarana mungkin. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Bu Ratiwi, jadi kendala dalam artian dari guru maupun dari fasilitas atau sarana sekolah. Betul Ibu Bapak Deni dan Ibu Ana. Semua yang baru pasti akan berkendala ya, baik mengenai pelaksanaan maupun kemampuan setiap individu dari pendidik itu sendiri. Ya, tidak bisa kita paksakan sesuai keinginan dari kepala sekolah gitu, tetapi juga sesuaikan dengan kemampuan si guru. Jadi tetap setiap minggu kita evaluasi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 1 minggu ini. Dan dengan penerapan sistem ini luar biasa hasilnya ya. Jadi si anak itu jadi pengen sekolah terus, jadi nggak mau pulang gitu karena belajarnya lebih menyenangkan gitu ya. Kadang masih sakit gitu, ketika dia sakit gitu, kadang sakit badannya panas pun datang karena pengen sekolah seperti itu. Walaupun nanti akhirnya di sekolah dia pusing dan harus pulang lagi. Karena memang kalau kita terapkan pembelajaran ini dengan baik gitu, itu sangat menyenangkan buat anak. Seperti itu, dan hasilnya memang luar biasa gitu. Si anak yang mungkin awalnya pendiam, pemalu, karena setiap hari stimulus untuk presentasi gitu ke depan kelas gitu, gantian nih misalnya hari ini 2 orang atau 3 orang, besok siapa lagi diganti gitu. Karena terbiasa seperti itu, jadi anak terbiasa maju ke depan untuk presentasi itu luar biasa gitu. Anak-anak menjadi lebih percaya diri seperti itu. Terus sekarang ketika kondisi lagi sekolah belajar di rumah ini, kan anak-anak itu kirim video, kalau enggak dia kirim suara gitu. Mereka senang dengan kegiatan itu. Jadi dia menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang dia pelajari hari ini gitu. Dia senang sekali, Pak. Sepertinya kendala tetap ada, cuma kita selalu berusaha untuk mencari solusi seperti itu. Bagaimana Pak? Mungkin begitu jawaban dari Ibu Ratiwi. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bergabung atau ingin menyampaikan pertanyaan, pengalaman? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya Amalia, Bu. Bu Pratiwi itu ngajar PAUD-nya di mana, Bu? Kalau boleh tahu. Di Citerep, Ibu. Di mana, Bu? Citerep. Oh, Citerep. Oh iya, subhanallah ya. Kalau mengajar PAUD itu terbayang ya, begitu inilah untuk menghadapi anak-anak PAUD ya. Harus dengan semangat yang tinggi ya, dengan kesabaran yang tinggi. Berarti saya mau tanya nih, kan kalau PAUD itu mungkin banyaknya kan bermain ya. Iya. Jadi anak kan
belajar gitu ya. Itu kalau boleh tahu berapa persen atau untuk porsi bermain kan ada ini ya belajarnya gitu Bu. Oh ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi tetap ada persentase ya antara bermain dan belajar. Sebenarnya sih kalau kita mau ini semuanya bisa dilakukan dengan bermain. Cuma terkadang kan orang tua dikiranya sekolah nggak ada belajarnya, padahal di dalam bermain itu ada belajarnya. Tapi kan mereka pengennya ada hasilnya gitu. Memang masih agak sulit ya untuk supaya si orang tua nggak meminta ada hasilnya. Jadi tetap kita combine gitu. Tetap ada ngerjain LK atau menulis gitu. Tapi kami kombinasikan dengan bermain. Ya, ketika si anak misal sambil bermain gitu, sambil menulis. Jadi kita siapkan kertas-kertas untuk dia media menulis ya. Jadi misalnya kan ada kertas origami ya berwarna-warni kita gunting atau kertas karton, kalau origami suka susah buat nulis. Kertas karton kita gunting kotak-kotak gitu untuk media anak menulis. Jadi tidak mesti menulisnya di buku. Nanti kalau sudah ditulis, dia akan tempelkan di kertas sebagai kumpulan LK dan kami kumpulkan dalam satu map sehingga ketika orang tua pengen tahu, dia bisa melihat bahwa setiap anak punya portofolio ya. Kalau misalnya kegiatannya anak sedang melakukan sesuatu, ya tugas guru untuk memfoto, kemudian nanti itu bisa dikirimkan lewat via WA bahwa si anak sedang bermain ini. Jadi memang kita lebih banyak laporannya ya, tidak hanya portofolio, bisa juga dengan foto-foto seperti itu. Seperti halnya kalau pas sekolah di rumah kan jadi gantian orang tua yang melaporkan dengan foto dan video seperti itu. Mungkin masih kurang atau sudah cukup Bu? Gimana? Ada lagi yang ingin sharing atau menanyakan segala yang terkait dengan pembelajaran STEM yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratiwi? Sudah tidak di chat, sepertinya sudah tidak ada yang mau nanya lagi Bu. Tapi masih diberi kesempatan pada Bapak Ibu yang masih ingin berpartisipasi, berbagi, bertanya terkait materi yang sedang disampaikan ini. Sudah nggak ada rupanya Ibu, bagaimana ini? Mau Ibu ada close statement mungkin? Atau masih kita tunggu lagi? Apa sudah cukup Bu? Sepertinya sudah ada yang ini ya, sudah tidak ada pertanyaan ya. Jika sudah, mungkin Ibu bisa menutup paparan ini sebagai statement close mungkin supaya menguatkan lagi, nanti kemudian baru saya yang menyimpulkan. Ya baik Ibu, seperti halnya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita, memandang bahwa bermain bagi anak merupakan kodrat yang memiliki pembawaan masing-masing, serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Kekuatan kodrat ini ada pada anak, tidak lain adalah segala kekuatan dalam kehidupan lahir dan batin. Anak yang ada karena kekuasaan kodrat, karena faktor pembawaan dan keturunan yang ditakdirkan secara ajali. Kodrat anak bisa baik dan bisa juga tidak baik. Kodrat itu akan memberi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, kebebasan dalam bermain juga sangat relatif karena dibatasi oleh hak-hak yang patut dimiliki oleh orang lain. Anak memiliki hak untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya, sehingga anak patut diberi kesempatan untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dipaksa. Hal ini merupakan cerminan dari semboyan Tutwi Handayani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Begitupun Louis dalam review ilmiah dia menyampaikan bahwa anak itu memiliki 100 bahasa yang jangan dicabut dari akarnya. Sehingga berilah kebebasan bermain untuk anak supaya otaknya bisa berkembang, berpikir kreatif ya, seperti yang harus kita laksanakan sebagai pembelajaran abad 21 ya, kreatif, kolaboratif, sehingga anak tidak terkukung kebebasannya. Mungkin seperti itu
penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratiwi. Luar biasa paparan yang sudah Ibu Ratiwi sampaikan. Sedikit saya simpulkan bahwa materi kita pada pertemuan BIBEX hari ini yang bertema pembelajaran yang menyenangkan dan steep and loose part, terutama dalam hal ini untuk jenjang PAUD, saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratiwi bahwa kegiatan ini menyenangkan, fokus pada berpikir, bukan semata-mata bermain. Tapi di sini juga ada yang harus diperhatikan, baik oleh guru maupun oleh orang tua, yaitu adanya invitasi, di mana bermainnya itu terarah, jadi tidak hanya asal bermain saja. Kemudian nanti anak akan merespon, tiap anak akan memiliki respon yang berbeda-beda, tentu karena memang tiap anak memiliki keberagaman. Nah, kegiatan itu semua dengan segala mungkin kendala, hambatan, itu akan selalu bisa dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih meningkat lagi. Prinsipnya kegiatan yang diberikan atau yang dikembangkan ini adalah untuk menggali segala potensi yang dimiliki anak sehingga mereka bisa tumbuh berkembang secara optimal. Itu mungkin Ibu ya yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah apa yang Ibu paparkan ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi kita semua, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua atau mungkin banyak hal lah ya, peran kita bisa mendapatkan manfaat dalam aktivitas yang sudah Ibu sampaikan ini. Mungkin itu dari saya moderator. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang sudah bertanya, sudah menyampaikan sharingnya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain yang dengan tema yang lain. Mungkin itu Ibu ya dari saya. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.